alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini sebentar ya, riweuh dulu ini pertahunan kawan. Oke lah disakuan ya. Bismillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan kehidupan kematian. Siapa di antara kita yang menguji yang amalnya paling baik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa nongkrong bareng ya. Nongkrong bareng sambil nunggu menjelang berbuka puasa, ngebahas satu hal yang kemudian lagi viral, yang kemudian dia menjadi representasi rasa kita ya. Saya soalnya lagi terngiang-ngiang lagu itu ya, lagu yang sekarang jadi tema kita kali ini. Apa sih? Dan apabila tak bersamamu ya. Jadi kalau ada lirik itu muncul teh langsung aja terngiang-ngiang kan ya, seolah-olah kita jadi ingat sesuatu. Nah, ngomongin soal itu nanti kita akan banyak bahas tentang itu. Nanti mudah-mudahan Akang Teteh bisa diskusi, kita ngobrol bareng aja. Sharing santai ya, mumpung sambil nunggu puasa. Kalau diajak mikir tarik, mikir kenceng juga bahaya ya, bisi pusing. Tapi saya tipenya memang gitu ya, kadang-kadang suka ngajak mikir kenceng ya, mudah-mudahan gak terlalu kenceng mikirnya. Jadi sejak zaman dahulu kala, Akang Teteh ya, ada sebuah metode yang membuat kita itu akan mudah engage, akan mudah relate. Metodenya tuh kalau zaman sekarang jadi lirik lagu gitu ya. Makanya kenapa mudah sekali lirik yang disertai nada kemudian merasuk ke dalam diri kita. Nah, jadi mudah banget untuk kita kemudian melanjutkan atau mudah nempel. Jadi semacam ada, kalau istilah psikologis itu namanya cues, semacam ada tanda yang membuat itu tersimpan dengan mudah di dalam folder pikiran kita, jadi memori ya. Nah makanya kenapa penting buat teman-teman yang lagi hafalan Quran ya, murojaah ya, itu perlu tahu betul sanadnya, lagamnya ya, cara ngebaca ayat-ayatnya itu seperti apa, itu penting. Kenapa? Karena itu lebih mudah nempel gitu ya. Makanya zaman dulu aja saya ketika belajar tajwid itu ya, itu dilaguin kan ya. Kenapa? Supaya hafal. Kalau sekarang enak ya, kita baca udah ada warnanya ya. Jadi kalau nun mati bertemu apa ada warnanya tuh. Jadi pas baca teh enak, tinggal ngahiung gitu ya. Pas ada tanda-tanda tertentu. Kalau dulu nggak bisa gitu kan, semuanya hitam putih. Nah makanya dilagukan ari, patokan, idhar, di mana-mana gitu kan, jadi nempel. Buat para santri teh, oh iya, nun mati, atanapi, tanwin kan gitu ya, dalam bahasa Sunda lagunya. Jadi mudah untuk hafal. Nah zaman dulu pun begitu, ketika zaman Rasul zaman dulu sebelum Islam muncul, zaman Hijriah, itu kemudian syair itu jadi penting. Jadi kalau ngomongin contoh, kalau mau mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi di dunia ini, seringkali orang zaman dulu itu pakai syair. Makanya ada orang-orang yang hafal ribuan syair. Makanya ada salah satu sahabat ya yang jadi nama anak saya tuh ya, di nama tengahnya Tufail. Tufail bin Amru Ad-Dausi itu salah satu orang yang terkenal hafal banyak syair. Nah kalau orang Arab itu kalau mau menjelaskan sesuatu, pengibaratannya tuh lewat syair. Nah gitu ya. Maka kita nanti akan mendapati cara kita mudah untuk bisa memahami sesuatu. Selain lewat cerita, nomor satu. Yang kedua adalah lewat analogi. Analogi yang syairnya bisa ditebak kayak gitu. Nah makanya ada penelitian bagus di psikologi yang meneliti kayak gini. Acara televisi apa yang paling berpengaruh buat anak? Ternyata jawabannya Blues Clues sama Dora. Kenapa alasannya Dora? Jadi walaupun kualitas gambarnya nggak bagus, substansi cerita nggak bagus, tapi itu paling bagus, paling tepat untuk ngedidik anak. Karena dia menstimulasi. Jadi kan masih ingat nggak Teteh-teteh atau Akang ya film Dora?
Ingat nggak? Ingat nggak? Atau nggak pernah nonton ya? Aku mah nggak pernah nonton gitu ya. Soleh pisan ya. Kalau di Dora tuh kan suka kayak gini. Teman-teman, di mana ya sungainya? Apakah di sebelah sini? Kan gitu ya. Jadi si kan anak tuh nggak bisa berinteraksi ya nggak sih? Tapi kemudian dia nunjukin dan si Dora itu pura-pura bego gitu ya. Di mana ya sungainya kan gitu. Sehingga anak nanti si Dora bilang ceklik ada suara itu ya. Ya betul gitu. Terus yuk teman-teman ini ada yang mau mencuri. Dia ngajarin moral tuh. Tapi ngajarinnya lewat interaktif. Nah bukan soal interaktifnya tapi apa coba? Ada rangsangan. Ada rangsangan yang membuat anak itu kemudian mau melanjutkan. Kayak gitu ya. Nah makanya kalau misalkan dan apabila tak bersamamu, di pikiran tuh pasti ada lanjutannya, kan gitu ya. Aku bisa membuatmu, langsung ada lanjutannya di kepala tuh, kan gitu ya, bener ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, kan gitu ya. Bukan karena ada liriknya, tapi karena ada sequence yang kemudian itu jadi tambahan. Nah ini tuh jarang dipelajari sama kita, tapi sama orang Korea, Akang Teteh semua dipelajari luar biasa. Saya mempelajari budaya Korea abis-abisan tuh dari tahun 2011. Dari zaman mulai muncul, sebetulnya mereka itu mulai mengadopsi kesuksesan dorama Jepang di tahun 2022 pas ada perhelatan Piala Dunia antara Jepang dengan Korea. Ini mah cerita dulu ya, Kang Teteh ya. Dulu ada film bagus ya, yang main itu siapa ya, dari Jepangnya siapa gitu ya, dari Koreanya Won Bin gitu kalau nggak salah ya, drama dua orang itu yang membuat loh sepertinya kita mesti menseriusi terkait dengan industri. Nah industri ini yang kemudian mendistraksi, industrinya namanya drama Korea itu ya, dan juga perlaguan. Mulai ngehitsnya ada Super Junior gitu ya, kalau yang perempuannya ada After School ya, wah luar biasa banyak abis itu. Dari situ mereka betul-betul merancang bagaimana cara untuk bisa orang-orang tuh bisa memahami dunianya. Nah otomatis terdistraksi lagi karena dia dicekokin cara memahami dunia. Makanya saya pengen satu aja, Akang Teteh semua ya, kita teh punya kebutuhan yang besar ya untuk memahami dunia. Nah ini yang gak pernah diseriusin sama umat Islam di Indonesia. Makanya Rasul bilang kita tuh jumlahnya nanti akan banyak banget, tapi seperti buih. Ya, seperti buih teh kuahna hungkul, kebayang gak Akang Teteh kalau nanti ngantri misalkan ya, ngantri buka bersama, mau ngambil soto daging, nah ya mah kuahna hungkul lah itu teh gitu. Jumlahnya banyak, tapi gak ada dagingnya. Duh jadi langsung lapar ya, terngiang-ngiang ya. Itu tuh bagai buih kita teh, banyak. Kenapa? Jumlahnya mah banyak, kita tuh agama yang paling banyak Islam tuh di seluruh dunia ya, 7 miliar. Dari 7 miliar itu kita dapat 1,5 miliarnya tuh umat Islam, itu kan banyak banget. Nah tapi enggak menseriusi hal ini sampai sekarang. Yang menseriusi hal ini juga orang-orang yang sekarang udah pada jadi komisaris, padahal kerjanya cuma tadi mempengaruhi manusia lewat ini. Nah kebutuhan dasar manusia dalam ilmu psikologi namanya ini nih, making sense. Making sense. Saya nggak bisa ngebahasa Indonesiain ya Kang Teteh karena nanti padanan katanya jadi beda. Kenapa kata atau kalimat atau frase yang tepatnya adalah making sense? Karena making itu membuat, sense itu apa yang kita indra, sense. Kan six sense, indra keenam kan gitu ya. Padahal kan indra cuma ada 5 ya. Tapi kita butuh banget untuk bisa making sense. Nah ini tuh nanti lama-lama kita tuh terdistraksi oleh sense-sense yang dibuat oleh orang lain. Makanya iklan-iklan ya membuat tatapan mata kita nggak bisa berpindah iklan itu. Kan gitu ya, bengong weh. Walaupun kita tahu itu iklan, kalau kita nonton YouTube, walaupun kita tahu itu iklan, tapi kita akan tercengang diam dulu selama 5 detik kan ya. Sebelum kita nyadar bahwa ini iklan, aku lupa lagi mau nonton apa, akhirnya aku klik gitu ya. Hati-hati tuh, kita udah kepengaruh sama making sense. Sense kita udah kepengaruh, karena ini kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar kita adalah making sense.
Gimana caranya dunia di sekitar kita itu bisa make sense? Sampai sini kebayang ya? Bisa masuk akal. Makanya Akang Teteh ya kalau lagi naik motor, terus perempatan, terus sudut mata, peripheral eyes, melihat ada motor lain, kita kan otomatis ngerem, ya enggak? Kan kita tidak sebodoh itu ya, yang itu maju, ayo orang tabrakin, kan enggak ya? Kita bisa mengestimasi, ya enggak? Kita bisa mengestimasi kecepatannya dia, dari mana coba? Itu Allah yang ciptakan, dan itu alamiah otomatis, namanya sensing. Gitu ya, kebayang sama sini ya? Lagi ngebut, enggak lagi ngebut, lagi biasa, ada perempatan, kita tahu nih, enggak usah kan, stop lah, atau nanya kamu berapa kilometer per jam, kan enggak gitu. Kita bisa making sense. Oh ini ngebut nih, ini cepet nih, harusnya clear ya, kebayang ya. Atau mau nyalip orang, mau nyalip mobil, kalau di depan kosong kan kita perkiraan, oke, set. Nah, itu juga dari mana? Dari sense. Nah itulah kebutuhan dasar kita sehari-hari. Itu yang paling simpel ya, belum yang kemudian kompleks. Contohnya apa? Aduh aku mau bimbingan, kira-kira mood pembimbing aku lagi bagus apa enggak gitu ya. Aduh aku lagi mau minta uang nih ke orang tua, ke si mama, kira-kira si mama moodnya lagi bagus. Itu kan making sense tuh, itu kan upaya-upaya making sense gitu ya. Naik misalkan kendaraan umum, naik angkot, kira-kira aku duduk di sebelahnya siapa ya yang bakalan personal space aku terjaga gitu ya, supaya aku nggak canggung, kan kayak gitu. Ini nih namanya making sense. Kita nggak pernah menseriusi ini. Yang menseriusi ini siapa? Orang lain. Makanya para buzzer, advertiser, pembuat iklan ini menseriusi sensing. Supaya apa? Kita terdistraksi, jangan sampai kita menseriusi making sense ini. Karena making sense ini alamiah. Mandu kita, bantu kita nanti buat mikir. Buat apa? Mikir. Hari kita suka disuruh mikir enggak? Sok, saya tanya Akang Teteh sekarang ya, Akang Teteh kira-kira tiap hari Akang Teteh mikir enggak? Kalau mikir coba hasil berpikirnya apa? Jika nama hentenya. Jika nama apa yang dilakukan setiap hari kita pikir itu mikir. Padahal apa? Itu merupakan paparan-paparan dari lingkungan di sekitar. Gitu ya. Apa itu? Semua mendengarnya kan? Ya, bisa cuman saya aja ya. Nah, kita itu nanti kemudian banyak terdistraksi. Coba ada nggak Akang Teteh mikirin sesuatu yang harusnya nggak Akang Teteh pikirin? Hari ini aja, mestinya mikirin apa coba? Nggak tahu coba ya. Harusnya mikir apa coba? Aku sebagai hamba Allah mestinya mikir apa? Sok pernah mikirin itu nggak? Kan artinya kita tuh nggak mikir, bener ya? Kita tuh mikirin yang dipikirin sama orang lain. Ada iklan mobil, ya ya. Tapi asa bagusan yang kemarin gitu ya. Tiba-tiba iklan iPhone, mending Samsung Galaxy S23 Ultra, liur. S23 Ultra atau Ultra Jaya. Aduh, jadi kan daharen deui ya Allah. Nah, kita tuh banyak didistraksi Akang Teteh sama itu tuh. Semua tuh memapar kita sehingga sense kita nggak muncul. Nah, mikir pun nggak gitu. Nah, termasuk juga lewat hati-hati itu ya. Paparan-paparan lagu itu lambat laun juga masuk ke ruang-ruang pikir kita. Dia jadi relate gara-gara itu cara aku ingin mengekspresikan sesuatu gitu ya. Oh, dan apabila gimana sih? Dan apabila ku tak bersamamu, coba. Hasrat ingin memilikinya jadi tinggi, ya enggak? Jadi keburu-buru kan, kapan tuh aku nikahnya gitu. Jadi diburu-buru gara-gara ada lagu itu, coba bayangin. Ya enggak? Jadi kebayang, muter di kepala, mikir sesuatu yang enggak harus dipikirin. Sampai sini mudah-mudahan paham dulu ya, ini terlalu berat enggak? Berat? Coba diringankan ya. Jadi ternyata kehidupan kita itu sehari-hari butuh yang namanya making sense. Ya, kita butuh Akang Teteh untuk making sense. Apapun itu harus making sense. Outputnya apa? Hasilnya apa? Bikin sesuatu itu masuk akal. Kalau sesuatu itu tidak masuk akal, teka harti kupikiran, liur kita. Aku mah gak ngerti dah dia, bilangnya katanya gak suka sama si A. Kok ternyata buka bersama sama si A gitu ya.
Gak ngerti, itu gak bisa making sense. Bayang ya, lagi naik motor tiba-tiba keserempet. Gak ngerti aku mah kenapa kamu teh jalan teh, kan kayak gitu ya. Ada banyak hal yang membuat kita tidak mengerti. Nah, ketidakmengertian ini jarang kita seriusin akang teteh semua. Makanya sekarang ketika saya sharing tentang ini, akang teteh jadi liar, iya enggak? Karena pada akhirnya aku lagi diajak mikirin sesuatu yang gak pernah aku pikirin. Pusing gak kira-kira? Pusing. Habis ini kebayang ya? Selama ini mikirnya kita tuh selalu dipapar, dikasih sama orang lain. Lewat pertanyaan, kapan nikah? Kapan lulus? Kerja di mana sekarang? Emang mau gitu aja sampai tua? Jadi nggak enak kita tuh ya. Ditambah ada lagu-lagu, ya nggak? Lagu-lagu yang kemudian, nah tadi ya. Dan apabila aku tidak bersamamu, aku sama siapa tuh ya? Jadi overthinking. Itu lagu gue banget, kesepian berjamaah. Langsung ada komunitasnya, makanya kenapa BTS ada army-nya. Saling support satu sama lain, saling mempersenjatai lewat jempol, ya enggak? Kompak. Kenapa? Karena mereka dikasih ruang untuk berpikir. Nikmat enggak? Nikmat. Butuh mikir enggak? Enggak butuh mikir. Udah disediain. Nah makanya tempat buat orang-orang yang mikir itu, aduh luar biasa. Nih, saya akan bahas detail ya sebelum ngomongin soal dan apabila aku tak bersamamu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard la ayatil liulil albab ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ada pergantian malam. Jadi inna fi khalqis samawati wal ard itu nunjukin alam semesta. Nah, making sense itu nunjukin alam semesta. Kita itu pasti butuh untuk making sense. Apapun itu. Mulai mendung nih. Berarti kira-kira apa? Bakal apa? Itu tuh lagi making sense Akang Teteh ya. Nggak jadi berangkat kan gitu. Gara-gara melihat fenomena alam, kita ngambil keputusan. Jelas ya sampai sini ya? Duh panas nih. Atau wah hujan, ternyata ngegebret hujan. Kira-kira kalau mau keluar kita butuh apa? Itu kan ya making sense ya. Masuk akal nggak? Tapi coba katanya ke anak kecil, umur 3 atau 4 tahun. Hujan, mau pergi ya pergi aja ya nggak? Nggak bisa dia making sense, karena sense-nya belum kebangun. Sense-nya belum mateng, kebayang sampai sini ya? Making sense, orang butuh itu. Nah, kita tahu nggak hujan itu datang dari mana? Tahu ya. Tapi bayangkan kita ribuan tahun yang lalu, fenomena hujan. Kan bingung gimana ngejelasin hujan. Itu naon? Jebret hujan. Bayangkan 4000 tahun yang lalu, bingung ya apa itu hujan. Nah kebayang gak yang simpel-simpel itu kita bisa menjelaskannya, artinya kita bisa making sense. Tapi pertanyaannya apakah making sense itu kebenaran? Belum tentu ya. Apakah making sense itu kebenaran? Belum tentu. Contohnya misalkan gini, aduh makin pusing ya. Making sense itu belum tentu kebenaran tapi kita butuh melakukannya. Makanya Allah nyatakan inna fi khalqis samawati wal ard, kita itu butuh untuk melihat alam semesta, lalu mencoba memahami dan menjelaskan apa yang terjadi di semesta ini, gitu ya. Ketika anak kecil ngelihat tangannya, dia tahu itu apa tangannya. Maka dia berusaha, terus habis itu, ini apa, untuk bisa menjelaskan itu apa coba yang dilakukan anak? Ngambil bendanya, direbut, lalu dimasukkan kemana? Ke mulut. Di psikologis itu namanya fase oral. Semua itu serba masuk mulut. Semua sebenarnya, ngambil mulut. Ambil pulpen, dijilat, ya enggak? Itu cara dia making sense. Lama-lama kan enggak gitu ya. Lama-lama kalau udah bisa jalan, lama-lama nanti mulai naik tuh cara making sense-nya. Nah kita making sense itu mestinya pakai mikir. Tapi kita jarang dikasih mikir, ya enggak? Makanya kenapa jarang dikasih mikir? Karena media, orang-orang yang ngerti ini udah nyupport kita untuk mikir. Kebayang enggak sampai sini? Mendistraksi kita dari mikir, supaya kita nggak sempat buat mikir, supaya apa? Supaya mereka ngasih objek berpikir, supaya apa? Beli atau buy in. Akang Teteh yang dulu pernah tahu ya, ada fenomena BTS meal, tahu? Isinya kentang, terus ada minumannya,
terus ada warna ungunya, itu ngantrinya gila, luar biasa ya, sampai koleksi. Apa tuh udah isinya cuman kentang ya nggak ya, pirage gitu ya, tapi kebayang nggak sempat mikir kan, harus beli. Saya sebagai penggemar basket ya, idola saya punya sepatu baru, signature shoes baru, pengen beli. Yang menarik itu saya kemarin fenomena teteh-teteh ini, mungkin teteh-teteh tahu ya, ada sebuah brand baju namanya AA ya, apa Angelina Atelier ya, Lier. Aduh, itu bapak-bapak nggak tahu ya, Kang kalau tahu Kang, itu bisnisnya bagus banget. Dia kalau ngepost produk, orang itu berebut nggak nyampe sejam habis. Kalau episode offline ya, teteh-teteh tahu nggak itu ya? Itu kebayang coba, nggak sempat mikir. Untuk sebuah baju dengan motif yang aku suka, aku harus berebut sama orang lain, coba bayangin sampai sini ya. Nggak sempat mikir, kenapa? Orang yang ngerti mah akan ngajak sense kita untuk masuk ke situ. Nah, yang kayak gini itu didistraksi sama apa? Didistraksi sama hiburan. Hiburan-hiburan tuh ngasih objek berpikir. Ya enggak? Ya kan? Hiburan-hiburan tuh ngasih objek berpikir. Kita tuh banyak penjahat, kita butuh superhero. Nah, orang jadi pengen jadi superhero. Merchandise-nya jadi menarik, kayak gitu ya. Dan kita akan terekspresikan pikirannya, sense kita akan terekspresikan. Oh ternyata benar ya kata Thanos, memang setengah manusia ini harus dihapuskan dari dunia ini, kan gitu. Jadi ngerasa benar aja, bayang ya, karena paparan media. Terus ada beberapa film, sekarang lagi rame di Netflix, Hunger gitu ya. Bikin kita lapar tentang makanan gitu ya, kebayangnya sampai sini ya. Noktah Merah Perkawinan kemarin, wah seru. Itu tuh mendistraksi kita, tapi saya nonton, saya nyimak, mempelajari. Kenapa? Karena itu ngasih tren perilaku manusia. Manusia lagi making sense, gak dikasih kesempatan buat mikir, diajak terdistraksi untuk dapetin objek mikir supaya beli, atau perilakunya diarahkan sama objek mikir itu. Nah pertanyaannya, apakah kita akan sempat jadi diri kita, sempat jadi orang-orang yang seperti orang-orang zaman dulu? Ya, umur Imam Syafi'i umur 7 tahun lagi ceramah di Mekah. Imam Syafi'i itu lagi ceramah ngomongin soal fikih, soal puasa, abis itu minum dia. Langsung si jamaahnya itu teriak, puasa. Terus Imam Syafi'i bilang, loh kan saya belum balik. Kebayang gak? Belum balik, umur 7 tahun, udah jadi referensi terkait fikih. Itu saking cepat matangnya, kebayang gak? Masih kecil udah diajak mikir. Ya enggak? Enggak bisa protes kan si jamaahnya, iya juga ya, kan aku mah belum balik. Kok enggak boleh makan minum? Dia jadi gurunya. Kebayang enggak? Makanya Imam Ahmad bin Hambal datang, kenapa itu masih muda kok yang ngumpul banyak? Kan suka ada liko-liko gitu gede. Ini likonya jamaahnya banyak banget. Ada apa, siapa? Masih muda lagi. Kebayang enggak sampai sini? Karena mikir. Dan kalau baca kisah-kisah kan 17 tahun udah jadi panglima perang ya. Usamah bin Zaid, anaknya Zaid bin Harithah, ada Abu Bakar, ada Umar, tapi beliau dipilih sama Rasulullah jadi panglima perang. Umurnya padahal masih 19 tahun. Coba 19 tahun kita ngapain? Main lato-lato, ya. Atau mencoba menghafal lagunya New Jeans ya, Oh My God, sama tariannya. Itu puguh, kebayang gak sih? Atau mencoba ngikutin gerakan, kebayang gak sih ya? Buka bersama coba sekarang ngapain buka bersama? Nggak difoto kan? Simpen kamera, video, mulai, terus gigituan. Ya nggak? Mikir nggak sih? Sempat mikir nggak ya? Ada nggak yang buka bersamanya terus beres buka bersama? Kira-kira apa sih permasalahan bangsa yang bisa kita tangani? Ada nggak yang mikir gitu? Wah tuh udah liar. Kebayang nggak? Gara-gara making sense ini orang dikasih cara buat mikir, ya? Sampai sini clear ya? Kebayang ya? Nah makanya tadi lirik-lirik tadi tuh ngasih kita insight ya, betapa kayaknya aku butuh seseorang. Dan apabila aku tak bersamamu, coba, asik ya. Iya bener lirik itu nunjukin kesepian, nunjukin kebahagiaan kalau kita bersama sama orang yang kita cintai. Tapi siapa dia? Jadi galau, jadi sedih berjamaah, ya enggak? Jadi punya bestie, dan nyanyi sambil, kebayang enggak nyanyi sambil nangis gitu ya, sambil histeris.
luar biasa. Kebayang ya? Malu nggak kira-kira kalau dilihat Allah lagi kayak gitu gitu? Ya, mulai malu ini mulai. Nah ini nih, saya nggak akan bahas jauh-jauh, kita mutar dulu di sini ya, making sense. Karena cita-cita saya itu salah satunya di ulil albab itu, jadi ulil albab. Ya, makanya kan Allah sampaikan ini ya. Inna fi khalqis samawati wal ard ya, tadi ya. Inna fi khalqis samawati wal ard itu mau nunjukin alam semesta. Allah nyiptain alam semesta sebagai objek untuk kita mikir. Ya, jadi Allah tuh nyiptain alam semesta yang banyak ini minta kita untuk mikir. Kebayang nggak Newton aja, Newton duduk di atas duduk di bawah pohon apel, apelnya jatuh, nimpa kepalanya. Coba kalau untung Newton itu orang Eropa ya. Coba kalau orang Banyumas lagi duduk berteduh di pohon duren atau maut ya, ketinggang duren mah, ini mah ketinggang apel, pek, sedia mikir. Kok bisa jatuh ya, bisa jatuh sendiri si apel, ada apa? Kebayang nggak? Mikir, lalu nyiptain rumus, hukum gravitasi. Itu tuh mikir namanya. Jadi ada fenomena dunia, kenapa ya? Gitu. Nah sekarang kebayang nggak? Kenapa ya jalanan macet? Coba, ada yang pernah nanya itu nggak? Sering kan ya? Itu jelema di kamarana, oke. Tapi nggak pernah ada yang mencoba menjawab bagaimana caranya supaya tidak macet. Apakah dengan nambah subsidi mobil atau motor listrik? Tapi kan itu yang dipikirkan pemerintah kita gitu ya. Apakah dengan ngebangun masjid? Al-Jabar? Kan itu yang ada di pikiran pemerintah kita. Nah hati-hati, jadi kanu politik iya. Kebayang ya, ada hamparan fenomena luas, inna fi khalqis samawati wal ard, itu bahan kita buat making sense. Nah pertanyaannya, Akang Teteh lagi making sense apa? Kang Zen lagi making sense apa? Saya mah Akang Teteh ya, dari 2011 udah menasbihkan diri untuk making sense about mental health and self. Terus makanya saya kalau diundang ngomongin yang lain nggak bisa, nggak ada ilmunya. Kalau ngomongin diri, apa yang diri ini pikirkan, apa sih yang teteh-teteh pikirin, apa yang akang rasain, lagi gelisah soal apa, lagi galau tentang apa, saya pikirin itu, saya ikut memikirkannya. I'm thinking about self and mental health. Serius mulai dari 2011 pas lagi mulai S2 tuh. Kenapa? Karena nggak mau terdistraksi. Jadi tiap kali ada yang viral, saya ngikutin. Apa yang membuat orang mau kayak gitu? Coba sekarang kan kita lagi senang banget ngasih panggung sama orang ngaco yang ngomongnya asal gitu ya. Yang galau-galau itu yang belah dua gitu kan ya. Barang siapa yang sholat Jumat di hari Sabtu gitu terus kita ketawa. Iya kan mendistraksi kita ya enggak? Ada orang-orang begitu yang kita tonton gitu ya, Dustin Tiffany gitu ya, kita ketawain itu, ameh naon coba, kebayang nggak sampai sini? Nggak pernah kita mengagumi orang-orang yang kemudian punya karya dan prestasi, karena kita nggak dikasih ruang buat making sense, ya nggak? Berkomunitas, berkumpul, referensinya prediksi, jaya, kebayang nggak sama Andre Taulani, lapor komandan, iya nggak? Sempet nggak mikir apa yang terjadi di permasalahan bangsa kita, kelaparan ada di mana, kenapa gaji guru, dosen, tenaga kesehatan masih rendah, nggak ada yang mau mikir itu kan ya. Udah gimana caranya jadi influencer, bikin konten bagus kan gitu, ya nggak? Resesi ekonomi gimana, nggak, kita nggak pernah diajak mikir. Pokoknya mah diteduhkan, ditenangkan dengan lagu dan apabila ku tak bersamamu. Nikmat banget, ya enggak? Yang penting mah kita bersama orang-orang tercinta kan gitu ya. Jangan banyak mikir lah. Yang penting kita bersama orang-orang yang tercinta. Sampai sini kebayang ya? Padahal tadi inna fi khalqis samawati wal ard, hamparan alam semesta yang luas itu diminta oleh Allah untuk kita making sense. Tapi kita enggak making sense itu. Terus hamparan yang luas itu Allah sampaikan gini. Wahtilafil laili wan nahar. Itu tuh artinya dipergilirkan. Jadi tidak pernah, nah ini juga yang making sense error nomor 2. Jadi yang pertama, kita tuh gak pernah serius making sense. Makanya gak pernah serius mikir. Makanya di pertanyaan tadi, Akang Teteh mikirin serius tentang hal apa sih? Kalau saya mikirin serius tentang self, mental health, sama pemuda sampai di level disertasi mikirnya.
minta profesor-profesor buat ngebimbing saya, sengaja daftar sekolah 1 semester 19 juta tuh di UGM, buat dibimbing, saya pengen dibantu, pengen mikir yang bener tentang sesuatu, kebayang nggak? Kan sekarang mah anak-anak muda sekarang malah sekolah ya nggak? Udah aja browsing, googling ya nggak? Ngomongin tentang dirinya aja self diagnose lewat Google ya. Kalau aku cemas dan gelisah, tiba-tiba pengen nangis, tadinya ketawa itu apa? Aku bipolar. Nggak mau nanya ke ahlinya, ya nggak mau nanya kan gitu. Terus kita ngedenger referensi dari apa? Dari influencer. Gua ngerasa gini, gua ngerasa gitu, jangan-jangan gua yang direferensiin tuh influencer, yang dia sekolahnya juga enggak kan gitu ya. Dan menariknya yang diundang sama pemerintah untuk diskusi dan dengar aspirasi, coba cek sama Sri Mulyani diundang, ya nggak siapa? Influencer juga. Ngomongin soal pajak dan lain-lain, bukan orang-orang ekonomi. Kebayang nggak? Gak sempat mikir kita mah, gak dikasih objek mikir. Nah di pertemuan ini saya pengen Akang Teteh semua mulai memilih objek mikir. Pasti liar teh Kang, asli liar pisan. Dan makanya nih, itu nomor 1 ya, kita jarang mikir. Nomor 2-nya, waqtilafil laili wan nahar. Membuat kita punya error yang kedua. Yang error pertama tadi ya, udah mah jarang mikir, gak punya objek berpikir, didistraksi terus aja didistraksi, nge-scroll TikTok, tapi nggak pernah posting TikTok, ya nggak, nge-scroll Instagram, nggak pernah posting Instagram yang bermanfaat, ya nggak, ayo pas bagian komen aja, hate speech, menit kenceng ya, saya bener masih trauma sampai sekarang ya, nge-share konten TikTok ya, share tentang kesehatan mental apa, di bawahnya teh, sok tahu lu, wah pakai kata-kata kasar lagi, wah udah. Luar biasa ya, masih trauma kalau di TikTok. Mungkin yang lain masih bertahan ya Instagram gitu. Nomor 1 itu errornya, kita gak sempat mikir, gak dikasih objek berpikir. Error kedua apa Akang Teteh? Waqtilafil laili wan nahar. Itu tuh Allah tuh mau ngejelasin konsep dipergilirkan. Nah kita gak mikir sampai ke situ, kita anggap bahwa sesuatu itu diusahakan gimana caranya supaya menetap. Apa itu? Kebahagiaan. Apakah kita akan selamanya bahagia? Enggak. Dan kita ngejar itu Kang Teteh, makanya fenomena healing jadi booming. Kita butuh healing, kita ngerasa berhak dapat waktu untuk healing. Dari kerjaan yang barangkali gak penting-penting amat, ya gak kita kerjakan. Tapi tiba-tiba butuh healing, nah itu error nomor 2. Kita ngerasa sesuatu itu harus dipertahankan dan menetap, itu yang salah. Padahal Allah jelaskan di ayat tadi, waqtilafil laili wan nahar, akan dipergilirkan secara ekstrim. Apa-apa yang terjadi pada diri kita, siang dengan cahaya terang kita bisa ngelihat Akang Teteh sekalian kan gitu ya. Kita dapat rasa hangat, kita bisa memprediksi apa yang terjadi, terus tiba-tiba dikasih kebalikannya, dikasih gelap. Kita nggak bisa ngelihat, kita jadi takut, kita kehilangan orientasi. Itu tuh Allah sampaikan akan dipergilirkan. Bukan kita disuruh milih salah satu dan menghindari salah satu. Jadi Akang Teteh itu bukan dalam kondisi di mana aku pengen bahagia dan aku akan menghindari kesedihan, salah. Allah akan mempergilirkan semua rasa terhadap diri kita. Mau itu senang akan dikasih, habis itu langsung sedih akan dikasih, langsung jijik iya, marah iya, semua rasa akan dipergilirkan. Nah ketika dipergilirkan itu akan diuji siapa yang mendekat sama Allah. Mikirnya harus dipakai. Makanya dari mikir ini, kalau berhasil mikir, kita dapat satu konsep yang namanya hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah kebenaran yang membuat kita dekat sama Allah. 1 tambah 1 sama dengan 2, benar? Benar. Makin bikin dekat sama Allah enggak? Kalau enggak, ya itu kebenaran namanya. Itu namanya objective truth. Ya, oh ya itu benar. Tapi kalau kebenaran yang membuat kita makin dekat sama Allah namanya hikmah. Hikmah itu selalu hasil mikir. Ya, makanya nggak boleh Akang Teteh tiba-tiba nyuruh orang ngambil hikmah atas kejadian yang barangkali dia belum sempat mikir, kebayang ya? Aduh, aku ketinggalan kacamata kayaknya hilang. Ambil hikmahnya. Tuh bisa mikir, masih dalam kondisi making sense ya, kacamata di mana, kebayang nggak? Belum kemikirnya, masih di making sense, hati-hati. Aduh, kira-kira aku bakalan dapet jodoh kapan?
Ada nggak ya yang mau sama aku? Udah yuk kita ambil hikmahnya aja. Nggak bisa. Masih making sense ya, kenapa aku se-high quality jomblo ini gitu ya, masih nggak ada yang mau ngeta'arufin ya. Dan alhamdulillah udah ada ya. Ustadz Arif Rahman ya bikin series ya di sini ya di Al-Latif ya, ta'aruf series ikut. Saya juga nonton ya. Nontonin aja pengen tahu ya seperti apa. Sampai sini jelas ya, paham ya? Itu error nomor 2. Semua rasa Akang Teteh akan dipergilirkan. Jangan mikir tidak akan dipergilirkan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Yang satu ngomongin bahwa alam semesta ini luas, bisa kita pilih untuk kita making sense. Nah tinggal Akang Teteh pilih. Jangan mau dipilihin dan dipapar sama orang lain, terutama media. Begitu. Sampai sini jelas ya, paham ya? Jadi nge-scroll dan kebetulan kan semua akan diarahkan sama algoritma ya enggak? Makin dibikin gak mikir kita teh karena diarahin sama algoritma. Sekalinya ngeklik baju, terus aja dipapar baju, model, baju, kain, baju, bahan, motif, baju, terus aja gitu. Sekalinya ngeklik sepatu, paling ada sendal lagi, sepatu, kaos kaki, apa kayak gitu. Gak sempet kita tuh nyampe ke sini, algoritmanya ngarahin ke sini. Gak bisa bikin kita making sense, gak sempet kemikir. Nah padahal kemudian Allah sampaikan di ayat selanjutnya. Wan nahar la ayatil, oh bukan ayat selanjutnya, masih di ayat yang sama. La ayatil liulil albab. La ayatil, itu tuh ada ayat. Ayat itu sebetulnya tanda atau stimulus. Ya, kalau ada ayat, itu tuh kayak item, kayak stimulus yang perlu kita respon. Jadi kalau Allah bilang la ayatil liulil albab, itu tanda buat orang-orang yang berpikir. Jadi inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, itu tuh la ayatil, itu tanda buat orang-orang yang mikir. Nah maka kita harus merespon itu dengan mikir. Merespon apa? Kita dihadapkan pada fenomena alam semesta, kita diminta mikir. Jangan sampai gak mikir. Kita dihadapkan pada fenomena dipergilirkan rasa, kita diajak mikir. Jangan sampai gak mikir. Kang atuh alam semesta jangan terlalu berat. Oke gak alam semesta deh. Coba making sense relasi aku dengan bapakku. So, Akang sama bapaknya deket nggak? Relasinya seperti apa sekarang? Coba making sense relasi itu. Bingung kan? Teteh sama ayahnya dekat? Dekat teh? Sama ayah dekat? Sama ibu? Sedekat apa? Nah itu di making sense tuh. Berkolaborasi sama apa? Berkolaborasi dalam hal apa dengan ayah dan ibunya? Coba. Kebayang nggak? Relasi terdekat aja nggak dieksplor. Ini nanti kapan-kapan kita ngomongin ini ya, soal jejaring ya. Strong ties dan weak ties. Tidak pernah ada orang yang sempurna bisa making sense dan bahagia. Tokohnya Mattingly, Lewandowski, Fiske, Taylor, terus juga Colt Rivera ya, yang menyanggah teorinya Abraham Maslow, nyebutin kayak gini. Tidak akan pernah orang sempurna bisa berpikir kalau dia making sense-nya tidak diawali dari relasi terdekatnya, khususnya sama orang tua. Itu ya. Makanya jangan mau percaya sama propaganda yang bikin kita jauh sama orang tua. Sekarang udah mulai ada tuh di TikTok ya, propaganda-propaganda yang child free lah. Terus jangan mau kita jadi perpanjangan tangan pikiran orang tua kita. Kita adalah manusia dewasa yang independen. Nah yang kayak gitu-gitu tuh, hati-hati. Relasinya juga harus dibenerin sama orang tua. Karena kita gak akan sempat mikir kalau gak kayak gitu. Bayangin sampai sini ya. La ayatil liulil albab. Itu jadi ayat, jadi stimulus yang bisa kita respon. Makanya kalau Akang Teteh relate sama lagu-lagu zaman now, oke, itu bagus, tapi buru-buru sadari kira-kira lirik-lirik ini itu jadi ayat-ayat apa buat diriku ya. Dapat hikmah gak dari situ? Nah saya langsung ngulik ya lirik tadi, banyak orang yang relate, banyak orang yang kemudian tidak mampu untuk membendung perasaan terhadap lawan jenis. Dan apabila ku tak bersamamu, itu membuat dia kemudian membayangkan episode-episode kebersamaan dengan sesuatu atau seseorang. Yang kemudian bayangan-bayangan itu jadi obsesi. Kebayang gak obsesi itu? Obsesi itu hal yang terus muncul di pikiran yang gak bisa kita stop. Itu namanya obsesi. Obsesi yang gak bisa di stop, lama-lama ngedorong kita untuk berperilaku. Itu namanya ambisi. Jadi ambisi itu dorongan yang kuat untuk melakukan, mewujudkan apa-apa yang ada dalam pikiran. Orang yang kemudian dipapar sama lirik-lirik,
dipapar sama lagu, dipapar sama film, dipapar sama video-video yang dia tonton di YouTube, lama-lama akan merasa, nah, istilah psikologisnya namanya obligation. Ada kewajiban, ada perasaan untuk bisa mewujudkannya. Dan bukan cuma bisa, tapi sampai di titik di mana harus mewujudkannya. Pernah nggak Akang Teteh punya sesuatu, pengen sesuatu, sampai di titik di mana aku tuh harus memilikinya, mewujudkannya. Itu ya, saya riset tentang apa, Angelina Atelier itu seru banget ya. Sampai ada just tip-nya. Saya lihat video-videonya ya selalu itu ya, pas dibuka pintunya, langsung lompat ke baju, karung luar biasa hebat. Itu gak ngerti ya gimana bisa tahu itu size apa, motif apa, tapi keren, bener luar biasa. Kan itu kan just tip ya, pada nitip ke dia kan, itu keren luar biasa itu. Itu skill yang Masya Allah luar biasa ya. Bisa tuh kayak gitu. Kalau mau diseriusin orang bisa sebegitunya ya gak sih? Kenapa nggak ada yang betul-betul ambisius gimana caranya mengurangi tingkat buta huruf di Indonesia? Kalau teman-teman yang kuliah pernah KKN, itu jadi isu tahunan ya, indeks pembangunan manusia standar itu buta huruf. Atau piraku maca mah ya nggak sih? Baca mah tuh jangan sampai nggak baca. Bukan cuma buta huruf tapi buta huruf Al-Quran, buta aksar. Aduh, ada nggak yang seambisius itu? Kan asal lebay ya. Aku pengen membuat anak-anak Indonesia bisa baca Al-Quran tuh kayaknya sok soleh ya enggak, sok suci. Udah mendingan kita nonton Coldplay nanti bulan November, bakal ada tuh di GBK, kita cari dari sekarang tiketnya ya kan. Dateng ngerti bari nagedek naon gitu ya, terdistraksi kita tuh. Sampai jelas ya, clear ya. La ayati li ulil albab, itulah ayat-ayat atau tanda atau cues atau stimulus yang butuh direspon kalau kita mau mikir. Nah, makanya Susan Fiske, tokoh psikologi bilang ada istilah namanya cognitive miser. Manusia itu pelit mikir. Makanya senang banget sekarang, bahagia banget udah ada chat GPT ya. Tahu chat GPT, Google Bard, sama Bing juga bikin ya. Kita nanya apa mereka ngejawabin ya, kebayang ya. Saya nyobain ngerjain disertasi saya tuh bagian kesimpulan. Saya telah melakukan penelitian ini, bagaimana kira-kira kesimpulannya. Making sense. Makinlah kita sulit buat mikir, langsung buru-buru astagfirullah. Saya close tapi gak lupa saya copy paste dulu jawabannya. Dah butuh oge nya, dah butuh oge. Kebayang ya, sepintar itu coba AI, artificial intelligence, ya Allah ya Rabb. Makin kita tuh makin pelit buat mikir. Tapi Akang Teteh mikirnya kita itu, ada tokoh Yahudi dapat Nobel gara-gara ngomongin berpikir, namanya Daniel Kahneman. Tapi itu bagus, mikir itu jadi cara kita buat caper sama Allah. Mikir itu gak pernah mudah Akang Teteh. Sekalinya mikir otak kita panas. Kenapa panas? Karena oksigen, otak minta asupan oksigen lebih. Asupan oksigen itu butuh makan. Mata kita diajarin saum Akang Teteh. Saum teh bikin kita liar. Asli. Udah mah semua aspek psikologis menyeruak, muncul, gak makan. Pernah Akang Teteh salatri, you know salatri? Kalau ada soal 10, salah 3 ya itu salatri ya. Perih, mual, kepala pusing, wah udah. Ditambah kerjaan kita mikir misalkan udah. Yang dimaksud mikir tadi ya, mikir itu mikir tentang alam semesta, mencoba menjelaskan sesuatu, ini ada permasalahan, kenapa nggak bisa selesai, mikirnya ke arah situ. Nah itu yang penting ya, inna fi khalqis samawati wal ard, waqtilafil laili wan nahar ya, ada pergiliran, hati-hati Akang Teteh, semua akan dipergilirkan dan kita harus paham itu. Ada yang muji, pasti beriringan nanti setelahnya langsung pasti ada yang menjatuhkan. Gitu weh. Follower saya naik, pasti haters juga naik, pasti itu mah. Gak bisa tiba-tiba kita senang terus, baik terus gak bisa. Ini udah Allah janjikan akan dipergilirkan. Makanya kalau kita pengennya senang terus, lalu kerjaannya menghindari hal-hal yang tidak membuat senang, itu udah menyalahi konsep berpikir. Ya, karena Allah udah nyatakan, udah dijanjikan itu tuh. Ya, gitu. Nah ini yang menarik di ayat selanjutnya 191 Ali Imran. Alladzina yadhkuruna
Alladzina yadhkurunallah. Jadi ulil albab itu adalah orang-orang yang yadhkurunallah, yang zikir sama Allah. Nah, kata zikir di sini bukan berarti zikir itu nyebut-nyebut nama Allah aja. Tapi apa? Di dalam semua yang kita, di dalam interaksi kita sama siapapun itu, kita kemudian mencoba making sense, kira-kira Allah pengen apa dari interaksi itu. Jadi kalau Akang Teteh belum dapat jodoh, belum ketemu sama jodohnya, wajar kalau saya nanya. Jadi saya pertanyaan suka kayak gini ya, kalau ada yang komplain terkait jodohnya, Ahwat ataupun Ikhwan, komplain terkait jodoh, selalu saya tanya kayak gini, gimana relasi kamu sama orang tuamu? Bagaimana cara kamu memperlakukan ibumu? Bagaimana interaksi kamu dengan ayahmu? Kenapa? Karena ngaruh nih relasi itu. Cara dia making sense the relation sama orang tuanya akan ngaruh bagaimana cara dia developing new relationship. Saya ulangi lagi ya. Cara dia making sense about he or she, her or his relationship akan ngaruh terhadap bagaimana cara dia ngedevelop new relationship. Kebanyakan, nah ini menarik nih ya. Saya ulik lagi data-data kemarin hasil neliti saya ke pasangan-pasangan yang bercerai. Kebanyakan dari mereka, ini menarik. Kebanyakan dari orang-orang yang bercerai belum nyampe 5 tahun usia pernikahan adalah orang-orang yang tanpa sadar menikahnya itu pengen diburu-buru gara-gara ingin lepas dari pengasuhan, pendidikan, interaksi dengan orang tuanya. Pengen kabur dari orang tuanya. Jadi si yang Ahwat ke yang Ikhwannya tuh, Kang selamatkan aku dari orang tuaku. Hayu bulan madu, hayo kita berduaan gitu. Yang laki-laki pun sama. Daripada riweuh harus birrul walidain, ya enggak, harus mulang tarima kakolot, mendingan ini. Jadi kan ada alasan. Ayo dong main ke mama, nanti mah ini istri soalnya mau ke mertua gitu. Kebayang enggak sampai sini? Relasinya tuh enggak di make sense dulu. Makanya hati-hati itu. Luar biasa ya. Dan coba teman-teman cek aja, semua teori-teori relasi yang ada hubungannya sama pernikahan pasti ngaruh dari orang tuanya. Ya gitu Kang, gimana kalau di barat, di Amerika, di Eropa, coba aja mangga cek. Justru tokoh-tokoh yang neliti ini tuh dari barat semua. Justru ini muncul di Indonesia dan tervalidasi gara-gara apa? Justru mereka tidak menseriusi relasi sama orang tuanya. Jadi Akang Teteh yang sekarang sama istrinya, sama suaminya lagi berkonflik, yang belum dapat jodoh, mendingan beresin dulu relasi sama orang tuanya. Di make sense dulu, relasi aku dengan orang tuaku tuh relasi apa, macam apa. Nah yang kalau udah ngomongin ini mah tinggal cara curhat ya Akang Teteh ya. Kapan-kapan kita curhat ngomongin ini lebih dalam. Tapi itu yang harus diseriusi dalam make sense ya. Nah ini yang menarik tuh gini. Alladzina yadhkurunallah, zikir sama Allah itu adalah apakah dalam making sense kita itu tuh nganterin kita, ngarahin kita sama Allah apa enggak. Nah jadi kita nanti cek relasi sama ayah kita. Aku punya ayah, punya bapak. Relasiku dengan ayah ini kira-kira Allah pengen apa ya? Dalam relasi aku sama ayah ini, Allah kira-kira pengen apa? Gitu ya. Pernah nanya gitu enggak? Pernah mikir gitu enggak? Enggak ya? Atau pernah? Relasi aku dengan ibu aku kira-kira Allah pengen minta apa ya? Nah itu tuh namanya hikmah nanti dapat di situ. Kenapa sih si mama tuh menirewel, menirese gitu ya? Oh kira-kira Allah pengen apa dari kerewelan mama terhadapku kayak gitu. Itu harus dicari. Nah itu namanya yadhkurunallah. Jadi bukan cuma zikir, cuma subhanallah wa bihamdi subhanallah subhanallah. Bukan, tapi kita pikirkan apa yang Allah inginkan dari skenario yang terjadi pada diriku. Alladzina yadhkurunallah artinya orang-orang yang ketika terjadi skenario dalam hidupnya, dia buru-buru nanya, kira-kira Allah pengen apa? Makanya saya diskusi sama Kang Elfandi, tahu Kang Elfandi ngobrol. Pertanyaan aneh mah gini, Kang Zen kata Kang Elfandi teh. Kira-kira Allah teh pengen apa dari ilmu psikologi? Wah langsung kaget aku ya. Oke bener itu pertanyaannya bagus.
apa yang Allah inginkan dari kita belajar ilmu psikologi. Nah, kalau kita kemudian berusaha menjawab pertanyaan itu lagi yadkurunallah. Kebayang sampai sini ya, clear ya? Kalau Akang Teteh lagi jalan ke kantor, kira-kira Allah tuh minta aku ngapain kerja di kantor ini? Kebayang ya? Kan kita mah pengen duitnya, pengen THR-nya, pengen tunjangannya, pengen statusnya, ya enggak? Tapi coba tanyain hal itu namanya orang-orang yang mulai dibukakan berpikirnya. Dia nggak akan terdistraksi lagi, ih teman aku resign, aku nggak ada bestie lagi di kantor, hilang aja produktivitas, kebayang nggak? Ih ternyata atasan aku kayak begitu, aku nggak suka, aku resign, gitu. Terus aja, ih ternyata gini gitu, jadi kita jadi orang yang meludah di sumur yang airnya kita minum ya, itu hati-hati, kan geleh ya. Meludah di sumur yang airnya kita minum. Alladzina yadhkurunallah qiyamau wa qu'udan. Jadi qiyaman wa qu'udan, mau itu berdiri, mau itu duduk, bukan berarti nunjukin posisi ya. Tapi dia mau nunjukin, Allah itu mau menunjukkan, menampakkan terkait dengan state. State itu artinya seberapa payah kejadiannya dalam hidup kita. Mau kita mudah, mau kita susah, kebayang sampai sini ya? Mau Akang Teteh kerjaannya susah, hidupnya susah. Mau Akang Teteh kerjaannya hidupnya mudah. Kalau ternyata kita berusaha untuk menjawab apa yang Allah inginkan dalam skenario itu untukku, itu lagi yadhkurunallah. Nah makanya ketika tadi saya tanya di awal, Akang Teteh suka mikir gak ya? Yang dimaksud tuh itu. Kira-kira kejadian yang aku hadapi saat ini, Allah minta aku untuk apa? Allah minta aku untuk merespon gimana? Nah itu yang berat. Nah itu yang butuh nikahnya di situ. Kenapa? Karena kita butuh pertanyaan, gitu ya. Kita butuh tempat bertanya. Nah disitulah kita butuh mentor, butuh guru. Ada kejadian seperti ini dalam hidupku, kira-kira Allah minta aku untuk apa ya? Aku masih belum melihatnya, kan gitu ya. Aku di PHP-in orang, di ghosting sama orang, dia pergi, aku rindu. Dan apabila aku tak bersamamu, kan gitu ya. Aku kangen, aku rindu. Nah kira-kira Allah pengen kita ngapain atas hal itu? Kenapa dipisahkan dari orang itu? Apa jangan-jangan ditunjukkan bahwa orang ini adalah bukan orang yang pas sama kita, supaya kita menata hati kita, kan enak ya. Kalau udah dapat itu mah, dapat hikmah, bukan dapat alasan, dapat hikmah, dapat kebenaran yang membuat kita makin dekat sama Allah. Kalau membuat kita makin dekat sama Allah mah enak. Kalau alasan mah membuat kita nyungkun, pundung, itu mah alasan supaya kita punya hak untuk mendendam sama dia. Punya hak untuk ngeblok dia, punya hak untuk gak nyapa lagi dia, punya hak untuk ngomongin jelek terkait dia di depan orang-orang. Oh sama si itu, kenapa dulu kenal, dulu sempet deket. Tapi gitulah kayaknya dia gak serius, kayaknya dia emang gak bisa berkomitmen gitu. Kan ini mah enggak, kamu lagi dekat sama dia ya? Ya aku kenal dia, barokallah ya, mudah-mudahan berkah hubungannya gitu kan. Nothing tulus, karena apa? Hikmahnya dari Allah. Tapi kalau cuman alasan pembenaran, kita akan dapat apa tadi? Akan dapat hak untuk menghinakan, ngomongin dan lain-lain. Nah itu yang kemudian penting. Alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Jadi dalam posisi apapun, baik luang ataupun gak luang, kita diminta buat mikir akan Teteh semua. Ya. Nah makanya tadi hati-hati sama sesuatu yang kemudian ngerasa relate ya. Kalau ternyata, makanya Ibnu Umar spesifik banget. Related enggaknya kita sama sesuatu, kalau tidak membuat kita menangis karena takut sama Allah. Takutnya itu bukan takut khauf ya, takut yang ada maung gitu, takut harimau, tapi takutnya khosyah. Takut karena malu, pernah gak teman-teman takut karena malu? Takut mengecewakan, pernah gak? Aku kerjaannya harus optimal karena aku takut mengecewakan. Nah itu namanya takut yang khosyah. Nah bangun kerjaan supaya kita takut sama Allah. Ya. Nah fi khalqis samawati wal ard, nah maka kemudian orang-orang itu akan menemukan Robbana ma khalaqta hadza batila. Robbana ya Rob ma khalaqta hadza batila. Ternyata Allah tuh tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Saya
diskusi sama Ustadz Hasan Faruqi waktu di pesantren kemarin. Eh, Ngobrol, saya minta ke beliau terkait beberapa referensi. Saya lagi mengkaji dengan serius parenting. Banyak banget orang ngomongin parenting, tapi saya tuh pertanyaan gini, pertanyaannya tadi sama kayak Mik, lagi mencoba untuk yadhkurunallah tadi. Kira-kira apa yang Allah pengen dari parenting gitu ya? Kira-kira parenting yang Allah pengen itu kayak gimana? Kayaknya nggak mungkin deh nggak ada di Quran. Makanya saya kemudian nyari metodologinya gini. Makanya saya sering ngomongin metodologi supaya bisa disanggah sama teman-teman ya, atau supaya teman-teman bisa ikutan bantu mikir, nanti diskusi Kang aku menemukan ini dengan metodologi yang sama. Metodologi saya ngomongin parenting adalah gini, saya cari objek parenting kira-kira siapa? Objek parenting? Orang tua apa anak? Dua-duanya ya, orang tua dan anak. Makanya saya cari nih, kira-kira di Quran kata orang tua itu pada ayat berapa aja, di mana aja, dalam konteks apa aja, dengan diksi kata apa aja, terminologi apa aja. Nah saya baru yang awal, baru mencoba untuk nyari orang tua, kata orang tua dan kata anak dalam Al-Quran berada di mana aja dan dalam konteks apa aja. Saya baru nyampe di situ. Nah kemarin Ustadz Hasan ngereferensiin beberapa literatur ya, bahasa Arab saya harus nyari orang yang kemudian bisa bahasa Arabnya untuk membacakan, mereferensikan. Kira-kira kata itu dalam bahasa Arab tuh padanan katanya apa? Nah ini yang menarik ya. Saya kemudian menemukan banyak kata, dari sekalian ada aulad, ada banin, ada banat, ada tifil. Masing-masing itu punya konteks yang berbeda. Dan ternyata yang keren, setiap konteks itu ngasih pelajaran tertentu. Misalkan soal aulad. Aulad itu ternyata kata yang settingnya itu, konteksnya itu selalu menjadikan anak dengan orang tua selalu berada pada relasi yang dua arah atau mutual. Keren gak? Baru satu kata itu yang aku temuin. Belum kata-kata yang lain. Artinya apa? Allah itu ngajarin kita lewat Al-Quran bahwa ada cara memperlakukan anak seperti kata aulad itu. Bahwa di mana posisi orang tua dengan anak itu adalah mutual. Dua arah yang setara, yang equal. Kebayang gak? Coba, orang tua Indonesia apakah equal dan setara? Enggak. Orang tua pasti lebih superior, anak-anaknya inferior, ya enggak? Ayo wudhu, coba kerjain, itu buka, tolong ambilin, itu tutup, itu bawa, jangan gitu, buka celananya, pakai lagi, itu, jorok, kotor, gitu ya. Perintah, pernah nggak anak main, jangan gitu, jangan, larangan, ya enggak? Superioritas kan ada perintah dan ada larangan, ya enggak? Padahal barangkali ada cara yang pas dalam parenting adalah tadi equality tadi, kesetaraan. Kenapa main kotor-kotoran? Iya, soalnya begini, ada komunikasi di situ. Itu baru satu konteks tuh. Ini mohon doanya ya, saya lagi serius banget ya, karena lagi sering diundang parenting, takut suka asal ngomong ya. Makanya saya mengkaji lebih lanjut, diskusi sama beberapa ustadz, minta referensi gitu. Dari situ saya nemu tadi di ayat tadi, Robbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan itu gak pernah sia-sia. Luar biasa. Saya pernah ikut kajiannya Ustadz Salim Afilah. Terus ada jamaah audien yang nanya kayak gini, Ustadz, kenapa kita dilarang deket-deketan sama babi? Kenapa babi haram? Kenapa anjing juga diharamkan? Babi lah, jangan anjing. Kalau anjing udah jelas-jelas kalau dimakan gak enak katanya ya, kata dia ya. Nah tahu cina ya, kata Ustadz. Akang teteh udah pernah nyobain daging babi? Saya pernah di prank ya. Ada teman pas bulan puasa, aduh ya Allah ya Rabb ya. Saya kan dulu rumah waktu masa kecil saya rumah di Pagarsi. Pagarsi dekat Cibadak. Cibadak kan Chinatown-nya Bandung. Saya anak rohisnya lah dulu ya, suka di masjid juga bareng, sahur bersama tuh. Ya pas buka puasa ada teman yang bawa kulit. Enak banget, diolahnya mudah, pas dimakan nikmat. Saya bilang ke teman saya, ini enak banget nih, nanti sahur pakai ini lagi ya. Oke, masih ada dah, aku di rumah di kulkas katanya gitu. Makan lagi, sahur makan itu lagi. Nah terus nanti malam abis taraweh kita masak ini lagi yuk. Jadi kita pengen ini apa namanya kayak apa short plate apa plate hot apa gitulah yang bisa dibakar-bakar gitu, dipanggang bareng-bareng yang tipis-tipis tuh kulitnya kan.
Hayu atuh anter, kata dia teh, hayu atuh anter. Jadi abis sholat subuh, kita jalan ke pasar Basalamah, tahu pasar Basalamah yang Cibadak? Cibadak, Gardu Jati, ya, toko roti Jiseng, nah masuk pasar Basalamah, tah di dia urang meuli teh. Langsung aku bilang astagfirullahaladzim, oh muslim, cenah. Ini mah daging babi, ya Allah. Kebayang gak jamaah di masjid itu makan, aduh astagfirullahaladzim. Tapi emang enak banget itu, parah. Parah. Nah kan pertanyaannya gini, kenapa Allah menciptakan babi enak gitu, kalau ternyata gak sia-sia ya gak? Kan Allah bisa aja gak nyiptain babi, ya gak sih? Ya nanti kan pertanyaan juga sama, kenapa Allah nyiptain corona ya kayak gitu. Kalau memang Allah sayang sama kita gak akan tega Allah. Nah itu hati-hati tuh, mikirnya jangan sampai gak bener. Jangan terdistraksi sama pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita salah milih objek. Nah kata Ustadz Salim tuh katanya gini, beliau pernah ikut sebuah konferensi ulama-ulama katanya ya, yang ngomongin soal perihal kenapa babi itu. Jadi kalau dulu argumennya karena ada cacing pitanya cenah di dalam perut babi. Saya nggak tahu ya cacing, kalau di kita mungkin cacing gembel ya. Bawaannya lapar wae itu salah tria ya oke. Yang bukan cuma keroncongannya nyanyi metal ini ya kalau udah mulai jam segini teh udah pas. Makanya nggak fokus nih ngomong apa juga kemana-mana ya. Ada konferensi katanya, jadi walaupun kalau ternyata cacing pita dan semua virus bakteri di babi itu udah dihilangkan, kira-kira babi masih haram apa enggak? Nah ulama kemudian memutuskan di situ bersepakat bahwa tetap babi haram. Kenapa? Jadi bahkan babi yang diharamkan pun ternyata punya maksud dan niat yang serius. Jadi ternyata ada seorang dokter dari Turki, dokter juga, ya. Kemudian dia bilang kayak gini, ternyata ada fitur alamiahnya babi yang membuat gini. Jadi babi itu hewan yang kemudian mudah banget untuk terkena semua virus bakteri yang paling berbahaya di dunia, tapi dia nggak kena. Kebayang nggak? Dia nggak kena. Tapi dia memang ditugaskan untuk menghimpun bakteri yang bermutasi, infeksi-infeksi yang termutasi, virus-virus yang bermutasi itu masuk ke babi. Si babi kayak gitu. Memang kebal, dia menamblek gitu ya. Pokoknya semua virus dan bakteri buruk jahat itu kalau masuk ke dia nggak akan ngaruh sama si babi, kebayang ya? Tapi kalau kena ke makhluk lain akan ngaruh. Nah ternyata babi ini tuh ngaruhnya di situ. Itulah kenapa kita jangan dekat-dekat dan mengkonsumsi babi. Karena babi, kata si dokter ini, kata Ustadz Salim ya, jadi saya katanya ini ya, kalau referensi itu dari ini. Ternyata, saya belum coba ngebuktiin, ini teman-teman yang penyuka babi, atau mungkin concern dalam mengadvokasi babi ya, itu mungkin bisa meneliti itu ya, bisa bantuin mikir tentang itu. Ternyata babi itu diciptakan untuk menghimpun segala penyakit, supaya kita gak sempat kena. Dan makanya kita jangan dekat-dekat dan menjauhi yang namanya babi, apalagi mengkonsumsi. Nah tapi memang Akang Teteh perlu tahu, dengan fitur menghimpun banyak bakteri jadi namblek dan gak ngaruh sama dia, membuat dia memang apa? Punya mekanisme yang membuat apapun yang masuk ke dia jadi nikmat, kebayang gak sih? Dagingnya tuh jadi enak, coba aja kalau gak percaya. Jangan ya, ini bukan soal percaya gak percaya, ini soal berpikir. Sampai sini paham ya? Nah dari situ Ustadz Salim bilang, itu salah satu konsep terkait dengan Robbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Kenapa sih ada lalat coba? Kan bete, jijik banget ada. Rasul mah ya di sebuah hadisnya kan gitu ya, ada lalat hinggap set. Enggak digebah ya, kalau lalat itu udah kemudian udah menyeruput, itu kan buru-buru dicelupin. Ya enggak? Teman saya sempat praktekin gitu, teman saya langsung teriak, gulu mana mata deh. Padahal justru dengan begitu menetralisir racun-racun bakteri yang kemudian dia sebarkan kan di minuman itu. Nggak percaya Akang Teteh sok coba teliti. Ada juga kalau itu mah saya udah pernah baca penelitiannya udah ada ya. Jadi kalau lalat hinggap dia akan ngasih bakteri gitu ya. Tapi kalau kita rendam kita celup, dia kan panik ya jika kita mau diteleum dengan mengojai. Wah, dia akan mengeluarkan tuh penawar bakteri itu. Jadi kalau ada lalat masuk, hinggap set, dicelupin, terus kita piceun. Ya kan nanti kauyup jeung lalat-lalat, nah itu kan masih jorok ya, begitu. Tapi kalau diminum masih boleh katanya ya, silahkan mencoba ya kalau mau. Nanti setelah buka puasa, jadi nanti nyari laler ya.
Tapi nggak bisa kalau lalir paeh, nggak bisa. Jadi dia harus terus dibahas lagi ya udahlah, jangan usah dibahas. Intinya gitu ya, intinya robana ma khalaqta hadza batila. Jadi jangan pernah mikir kayak jangan pernah mikir kayak gini. Salah satu error terkait robana ma khalaqta hadza batila. Kadang kita mikir kenapa Allah menciptakan orang-orang yang jahat? Ya enggak, ada penjahat kelamin, penjahat seksual, pembunuh bayaran, orang-orang yang korupnya kebangetan. Kenapa coba? Robana ma khalaqta hadza batila. Itu lagi mau nunjukin bahwa apa? Yang sakit bukan dia, Akang Teteh. Yang sakit bukan dia. Yang sakit adalah masyarakatnya. Sehingga memungkinkan kok ada orang-orang seperti dia yang muncul. Kebayang gak sih? Kalau masyarakatnya baldatun toyibatun, ya, itu nggak akan ada kayak gitu. Kalau keluarganya, rumah tangganya sakinah, mawadah dan rahmah, nggak akan ada kayak gitu. PR-nya PR institusi. Miris nggak sih ngedenger wakil rakyat kita bilang kayak gini, kalau korupsi dikit-dikit mah nggak apa-apalah. Ini kan udah banyak. Aduh, itu kan ketahuan banget ya. Oh, ternyata kerjaannya selama ini gitu. Terus diminta bikin undang-undang yang buat kita dibilang apa? Nanti nunggu telepon dari ibu. Kalau pimpinan kami bilang iya. Aduh ya Allah ya Rob. Terpenjara Kita mau gak mikir? Berat ya, berat memang. Tapi kita mulai dulu dari tadi. Kesadaran bahwa jangan-jangan kalau kita relate sama sesuatu yang lagi umum dan viral, barangkali kita lagi jauh sama hal yang disebut dengan mikir, Akang Teteh sekalian. Sampai sini kebayang ya? Ini kita lagi ngomongin making sense doang ya. Dan apabila ku tak bersamamu itu urusannya adalah making sense. Kenapa? Karena apabila ku tak bersamamu, kita lagi bersama-sama si mu enggak? Enggak kan? Itu cuman pengandaian. Pengandaian itu seolah-olah mikir padahal enggak. Saya ulangi lagi. Dan ini rumusan terakhir sebelum kita diskusi barangkali ya, Akang Teteh. Pengandaian itu membuat ilusi dalam pikiran. Jadi kalau dalam pikiran kita mengandaikan sesuatu itu bukan mikir. Mikir itu mengevaluasi apa yang terjadi. Mikir dalam literatur Islam, tafakkarun, itu tuh adalah apa? Ada yang telah terjadi, kita pikirkan. Kira-kira Allah pengen apa atas kejadian itu gitu ya. Bukan sesuatu yang belum ada. Bayang ya, kira-kira Allah pengen aku jadi apa? Bukan itu. Karena aku melakukan A, aku senyumin orang terus, aku baik sama orang. Aku tuh sebenarnya pengen jadi A, tapi kenapa orang tuh minta bantuan aku di bagian B terus? Nah, kira-kira Allah pengen aku jadi apa? Itu benar namanya mikir. Tapi kalau kemudian kita menghayal, mengangankan sesuatu, itu bukan mikir. Tapi seolah mikir ya enggak? Berat, enggak. Itu waswisu. Bisik-bisikan setan supaya kita membangun harapan-harapan yang makin jauh dari kenyataan. Semakin tinggi harapannya, makin membuat kita ngerasa berhak atas skenario Allah. Itulah kesombongan yang tidak kita sadari, Akang Teteh. Ya, makin tinggi rasa kepengen kita, kebayang nggak? Contoh gini nih, Akang Teteh udah sekolah S1, lanjut S2, ngerasa pinter, ngerasa lebih tinggi dari orang lain yang lulusan SMA gitu ya. Makanya pas duduk di majelis pengennya harus saf depan, kebayang nggak? Jadi ngerasa berhak, gara-gara capaian, ngerasa berhak atas sesuatu yang dia tuh jauh di kenyataannya. Nah, itu hati-hati ya. Mikir itu balik lagi tadi udah ada tuh rumusannya, inna fi khalqis samawati wal ard, di semua yang sudah terjadi bukan yang belum. Jadi mikirin tentang siapa dia, apakah dia orang yang tepat, apakah ia someone special someday maybe-nya kita, itu bukan bagian kita untuk berpikir. Makanya kalau ada yang konseling sama saya ngomongin soal masa depan, suka saya kick ya. Saya kick dengan pertanyaan, apa yang udah kamu lakukan hari ini? Bagaimana perasaan kamu saat ini? Boleh nggak kita ngomonginnya apa yang terjadi saat ini? Aku nggak mau ngomongin sesuatu yang tidak akan pernah, belum tentu, atau bahkan tidak mungkin terjadi. Gitu ya. Ada yang nanya ke saya, Kang,
udah aja Kang Zain masuk politik, itu kan berandai-andai ya enggak? Aku lagi mengevaluasi bahwa diriku selama ini udah concern di bidang mental health. Udah jangan politik-politikan liar, kebayang ya sampai sini ya? Nggak usah berhayal. Kenapa nggak usah berhayal? Karena ketika kita mengevaluasi apa yang terjadi aja, dapat hikmah itu, aduh jadi berkah. Mau itu kesedihan yang kita rasa itu ya, nemu lampu merah di tiap jalan kan bete ya. Disalip terus sama orang gitu ya. Saya sampai sempat loh di satu titik di mana naik mobil nyetir, disusul satu, disusul dua. Disusulnya tuh yang motong jalan teh gening, set motong, oke mangga. Sampai udah keempat kelima mana, yang keenam tuh saya bilang gini, mangga. Kan kesel tapi ya, tapi buru-buru nanya, ya Allah, engkau pengen aku ngapain di sini? Udah sedih atau kesel sok bete, udah suka pengen nangis ya, kadang-kadang di jalan teh, apalagi teteh-teteh coba naik motor sendirian, pulang kajian, ya enggak, jauh. Jabat tadi pas lagi bagian tajil nggak kebagian ya, pengen gehu, jadi semuanya tinggal bala-bala. Duh, kenapa nggak ada yang mengerti aku? Di jalan nangis kan suka gitu ya. Nah disitulah waktu mikir yang pas. Makanya kenapa paling pas mikir itu di mana coba Kang Teteh? Di sepertiga malam. Itu tuh udah mulai muncul semua tuh. Bunga-bunga tidur hilang, yang ada tuh kesadaran diri ini tuh lagi mengalami apa. Tah eta nu hese teh. Jadi kita lagi ngomongin apa? Making sense. Dan apabila aku tak bersamamu, apa yang tidak bersamamunya? Sense. Jangan sampai kita teh kehilangan sense. Sense bahwa kita teh hambanya Allah. Sense yang Allah kasih untuk melindungi kita supaya kita bisa memahami dunia lebih jernih. Supaya kita bisa tahu pola-pola kehidupan seperti apa, ngebantu kita punya kendali sama kehidupan kita untuk makin dekat sama Allah. Bukan malah menjauh, bukan malah terdistraksi sama hal-hal atau objek-objek yang dipilihkan sama orang lain. Sebelum kita tanya jawab, yuk mari kita bayangkan Akang Teteh di dalam pikirannya, bayangkan Akang Teteh sekarang lagi pengen apa? Ya Allah, aku lagi pengen apa? Aku lagi berharap apa? Ya Allah, aku lagi mendamba apa? Udah muncul belum? Aku lagi mendamba ini ya Allah, udah aku simpan di keranjang Shopee. Aku lagi pengen itu ya Allah, udah aku simpan di keranjang Tokopedia nunggu ada yang nge-check out. Kemarin jempol ini hampir tergoda untuk pay later, astagfirullahaladzim. Tapi aku tahan gitu ya, ada? Udah mulai muncul? Sok sekarang tanya sama diri, ameh naon? Ameh naon beli itu? Supaya apa punya itu? Ya Allah aku pengen suami. Ameh naon? Ya Allah aku pengen istri. Ameh naon? Sok. Karena kepengen itu kalau ditanya dan dipikirin ameh naon akan dapat hikmah ya enggak? Ya Allah ternyata hidupku hari ini, saat ini baik-baik aja. Nah jadi rungsing tuh. Gara-gara Raim Laode, Rizky Febian, Sadai Pamungkas, tuh Rizky Dimas Pamungkas. Kenapa kita harus PT? Ya enggak? Ya. Coba itu terapinya ya Kang Teteh ya. Yuk coba. Aku lagi mendamba apa? THR. Cair. Bisnis lancar. Hayu gerak lulus, coba munculin itu. Habis muncul, lalu tanyain, ameh naon? Dan udah nemu ameh naon mah, kita akan menemukan bahwa ada hikmah ya enggak? Ternyata aku saat ini baik-baik aja. Yuk tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Yuk sampai ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah atas segala yang Engkau beri hari ini dan kemarin, alhamdulillah. Atas kejadian yang aku pikir itu buruk, aku ucapkan alhamdulillah. Atas dia yang tak kunjung tiba, aku ucapkan alhamdulillah. Atas cita-cita yang tak mewujud nyata, alhamdulillah. Karena ternyata hari ini aku baik-baik aja, alhamdulillah. Dan apabila aku tak bersamamu, masih ada Allah yang selalu bersamaku. Alhamdulillah. Ayo, mari kita tanya jawab. Ada yang mau nanya?
Akang Teteh, mangga silakan acungkan tangan atau acungkan temennya. Nah dia mau nanya gitu ya. Mangga silakan. Siapa? Mangga Kang. Nggak ada mic ya, mic-nya lagi dibenerin. Oh ada ya, oh ada. Kang Bagas bentar. Soalnya kalau dikasih mic yang biasa takut jadi nyanyi ya. Dikasih mic itu aja, mic Jagger. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Kang, saya Mahdi, saya izin tanya. Imam Mahdi. Jadi kan banyak hal yang mendistraksi kita ya untuk Betul. berpikir besar atau melakukan hal-hal yang lebih produktif gitu. Tapi nggak dipungkiri di satu momen kita tuh ada rasa lelah gitu ya, butuh relaksasi gitu ya, menyaksikan atau mengkonsumsi hal-hal yang ringan gitu. Oh, Apakah itu diperkenankan? Terus misalkan juga kapas gitu ya. ya, Apakah terus, boleh kayak gitu? ya terus walaupun kadang-kadang juga merasa bersalah ya, kayak ternyata terlalu banyak gitu yang waktu yang dihabiskan buat hal yang dengan itu gitu. Jadi tersedot ya, kasar gitu, kayak tersedot gitu. Terus tadi itu tuh salah satu yang membuat kita kadang-kadang merasa kerdil gitu Kang. Merasa centil. Kerdil. Ya. Jadi untuk melakukan ide-ide besar gitu ya, hal-hal sederhana aja untuk pencapaian diri sendiri aja masih sulit gitu ya. Iya. Apalagi pencapaian nasional atau pencapaian komunitas gitu. Betul. Jadi itu sih yang kadang-kadang ngerasanya gitu ya, keadaannya ya udah begini keadaannya gitu. Jadi kayak berpangku tangan. Gitu. Asik. Berpangku tangan gimana? Masya Allah. Ini ya. Jadi curiga Imam Mahdi Kang. Imam Mahdi benar, sekali. pertanyaan langsung global ya, pertanyaan Berat. global dan besar. Aku jawab dulu ya Teh ya, tadi Silakan, ada yang ngacung, nggak GR juga ya. Yang pertama gini Kang, saya termasuk orang-orang yang bermazhab bahwa kita nggak butuh me time, nggak butuh waktu luang, karena Allah udah janjikan, waja'alna naumakum subata gitu ya. Dan Allah tuh menjadikan tidur sebagai media istirahat. Jadi kalau ternyata kita lagi ngerjain sesuatu, tekuat tunduh, tekuat lapar, hayang sare, mau istirahat, ya udah sareken. Kebayang sampai sini ya? Itu tuh ayat-ayat Allah namanya. Jadi enggak, aku tuh capek, Senin sampai Kamis itu mikirin umat. Cing atau Jumat Sabtu mah mikirin kuliner, mukbang. Enggak gitu, enggak ada konsep gitu dalam Islam. Fa'idha faruk tafang sobteh Kang, terus apa nak? Berpayah-payah di jalan Allah gitu. Karena tadi kalaupun butuh istirahat pasti akan minta. Dan itu hak tubuh kita pas istirahat. Soalnya saya pernah riset. Kenapa kita butuh istirahat, butuh jeda, kalau ternyata kita sadar bahwa kita lagi melakukan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Contoh nih ya, saya adalah Superman, pembela kebenaran. Tiap detiknya, setiap kejahatan itu selalu saya dengar, kebayang gak? Tolong, gitu. Terus 24 jam itu enggak teureun-eureun nolong orang lain. Terus berhak gak saya bilang kayak gini? Kayaknya saya butuh istirahat dah 5 menit buat beli boba aja. Please ini mah. Ada gak kira-kira orang yang sadar betul bahwa yang dia kerjakan itu penting, dia milih untuk istirahat. Artinya apa? Artinya kerjaannya gak penting, ya gak? Jadi kalau kita butuh istirahat atas kerjaan kita, jangan-jangan kerjaan kita tak cukup penting yang membuat kita masih mudah terdistraksi. Itu satu. Sampai sini jelas ya? Paham ya Kang ya? Muncul aku mah Kang berpayah-payah aja di satu bidang, di titik di mana sampai istri saya bilang kayak gini, kenapa sih papa teh sibuk pisan? Kalau nggak gini papa cari perhatian sama Allahnya lewat apa? Udah mah aku cari perhatian nggak sehebat Ustadz Hanan Ataki, Abdul Somad, ya nggak? Terus ini aku capernya di bidang apa atuh? Pinter hente, kasep siga influencer batur hente, follower hente loba, cok dek naon deui. Kirang naon deui abi ya Allah kan gitu ya. Banyak kirangna. Engkau nggak bisa kalau diem aja. Ah gitu. Makanya kalau mazhab saya mah teh, Kang, berpayah-payah untuk caper sama Allah. Seburuk apa sih kita berpayah-payah? Ya paling maut ya enggak? Mudah-mudahan mautnya juga husnul khotimah. Itu pertama. Yang kedua gini. Yang kedua itu terkait apa Kang? Jadi lupa. Oh iya. Insecure. Yang Allah minta tuh enggak yang besar-besar Kang. Yang kecil-kecil. Nah ini diskusi dan debat saya sama Kang El. Kang El Fandi itu mikirnya global, visi global.
Tapi kemudian saya ajak, kerucutkan. Ternyata yang kecil-kecil sederhana itu penting. Sepenting apa coba teh? Kang, memenuhi janji sama diri sendiri aja. Kita teh sering ingkar janji dan menurunkan komitmen sama siapa? Sama diri sendiri. Tilawah lumayan sajusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kafa ya ain sad dzikru rahmati rabbika abdahu. Notifikasi idnada rabbahu kayak. Tadinya mau berapa coba? 1 juz ya. Belum juga 2 ayat udah lihat notifikasi, gue enggak. Itu dulu yang kecil dulu, jangan yang gede-gede. Jangan dulu tiba-tiba mengentaskan kemiskinan di Uganda Selatan. Kemudian mensejahterakan kecamatan Zimbabwe, enggak usah. Yang simpel-simpel aja dulu. Aku memenuhi janji pada diriku sendiri, itu aja dulu. Fokus saya mah senangnya itu, dan ternyata ada hadis yang menyatakan kan gitu ya. Katakanlah kita beriman lalu tsumastaqomu. Istiqomah aja pada hal-hal kecil tapi konsisten. Nah itu yang saya wanti-wanti masuk, dan saya jamin Akang Teteh berjanji pasti Akang Teteh yang mengingkari ya segala lagu dangdut. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Coba aja sok, Akang Teteh malam sebelum tidur bikin list besok mau ngapain. Udah jago atau kalau besoknya 100%, nah itu dulu aja sampai 100% aja. Lalu bilang sama Allah, ya Allah aku udah bisa memenuhi janjiku sama diri sendiri, dipasihan naon abdi. Terus kata Allah teh, dipasihan ingat Allah wae, geus bersyukur kunaonnya mohon ya Allah. Gitu ya, gitu clear ya. Kang Imam, ini mudah-mudahan dari tangan Kang Imam Mahdi ada karya-karya besar. Amin. Yang dimulai dari hal-hal kecil. Mangga dari Teteh tadi ada yang mau? Dari Tetehnya 1 orang mungkin ada yang mau bertanya. Mangga. Teh. Ini maaf ya Teh, pakai mic yang agak ribet, lagi di servis. Kata Jong tadi apa? Itu. Oh iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan Kang Zain, aku Naufa, bisa dipanggil Ufa. Aku ingin bertanya Kang. Salah nggak sih Kang kalau misalkan kita tuh mendem emosi kita ketika kita lagi kena masalah, ketika kita lagi berusaha tuh nggak apa-apa gitu loh untuk mengalami masalah itu. Jadi ibaratnya kayak misalkan ditimpa masalah ketika kita tuh ngerasa berat banget, ngerasa kayak ibaratnya kok aku merasa di titik terlemah banget gitu ketika aku ibaratnya ke sini itu ke Bandung itu baik-baik saja. Tapi ketika Allah itu nguji kita juga struggle-nya itu kok kenapa aku salah apa di sini sampai akhirnya titik capek itu kayak terlontarkan untuk aku tuh lemah ya Allah, gimana ya caranya untuk bisa kontrol diri aku emosi ini supaya aku tuh nggak berontak bahwasannya aku tuh nyalahin Allah kayak gitu. Itu salah nggak sih Kang kalau kayak gitu? Terus juga gimana caranya kita tuh bisa mengendalikan diri kita supaya kita tuh bahwasannya kita tuh hambanya Allah, kita tuh lemah, bahwasannya kita juga perlu untuk menerima bahwasannya emosi ini Allah hadirkan untuk kita kembali ke Allah, kayak gitu sih Kang. Wis mantap, Masya Allah. Kalau yang pertama salah jawabannya. Salah nggak ya kalau aku mendem? Salah. Tapi kalau yang kedua, yang membuat aku kemudian jadi ngerasa lemah di hadapan Allah itu mah nggak salah, itu mah flexing ya. Lagi ngasih tahu teteh orang soleh itu bagus. Tapi kenapa salah? Setiap manusia itu pasti stres teh, pasti stres. Tidak ada manusia yang tidak stres, ya. Makanya kalaupun mau kayak Rasulullah, mau nggak stresnya seperti Rasulullah? Nah nggak mau, kita pasti nggak akan kuat ya nggak. Kalau pengen kemuliaan kayak Rasulullah, stresnya mau nggak kayak Rasulullah? Sholat malamnya kayak Rasulullah, kan berat ya. Stres itu definisinya simpel, Akang Teteh ya. Stres itu definisinya simpel. Ketika ada sebuah kejadian yang tidak menyenangkan dan kita tidak berkenan, itu teh stres. Pengennya lampu hijau, merah, muncul stres, gitu ya. Lagi parkirin mobil, mundurnya pengen lurus, lupa dilurusin dulu si setirnya, kebayang nggak? Jadi agak berok, itu teh stres. Saya sepele itu stres teh. Kebayang sampai sini ya? Lagi maju naik motor, tiba-tiba, Kang, standar Kang, nyaho banget standarnya, teh standar, oh iya lupa gitu. Itu teh stres. Jadi stres itu bukan gila, tapi kejadian yang tidak berkenan, tidak menyenangkan, kita nggak suka tuh udah stres namanya. Nah, dia butuh diekspresikan deh. Dan fitrahnya,
ini saya pakai kata fitrah ya, karena alamiahnya dia butuh untuk diekspresikan. Stres itu butuh rilis, rilisnya lewat ekspresi. Jadi setiap kali kita nggak suka, nggak berkenan, mesti diekspresikan. Nah yang wajib ini, kenapa kata-katanya wajib? Kalau nggak kita nggak sehat mental, ada yang salah pada diri kita kalau nggak diekspresikan. Yang wajib itu dirilis, diekspresikan. Kita perlu milih ekspresi. Sayangnya ada fitrah lain. Fitrah lain ketika kita berinteraksi dan ketemu sama orang lain, otomatis melakukan dua hal. Yang pertama namanya supres. Supres gitu ya. Diabaikan. Udahlah biarin aja. Udahlah nggak apa-apa. Mungkin dia lagi bad mood gitu. Udahlah lain kali aja kali ya, bukan jodoh. Gitu. Itu disupres, nggak diekspresikan si rasanya. Rasanya tuh nggak disadari dulu. Padahal tadi mestinya di making sense dulu Kalau kita punya rasa-rasa, making sense dulu. Ini teh rasa apa ya Allah? Strawberry, gening kieu ya strawberry teh. Gitu dulu. Ini mah diabaikan. Udahlah, yang penting mah aku telan aja. Enggak, itu namanya supres. Orang yang langsung nelen segala kejadian tanpa sempat dipikir, di making sense dulu, namanya supres. Pengabaian salah. Ini orang-orang yang sok-sok baik gitu ya. Aku capek Kang jadi orang baik. Sudah jadi antagonis gitu kamu. Jadi suicide squad gitu kan nggak bisa. Itu namanya supres. Orang yang mengabaikan apa yang terjadi pada dirinya. Mengabaikan stresnya. Boleh jangan? Jangan. Makanya nggak boleh kita membiarkan orang-orang yang kita cintai, ketika kita tanya bagaimana perasaannya, dia bilang nggak apa-apa. Tuh bisa kudu nggak jawab gitu ya. Kamu kenapa sih? Enggak apa-apa. Ada apa? Enggak apa-apa. Enggak beneran nggak apa-apa. Udah. Aku nggak apa-apa tapi cerik. Atau gini, nggak apa-apa. Oh ya udah tuh nggak apa-apa. Bukannya nanya malah. Itu kan berarti nggak apa-apa. Itu ada apa-apa. Kebayang sampai sini ya? Supres, nggak boleh teh Nova. Supres tidak boleh. Yang kedua, repress, menekan atau memendam. Kalau ini mau mengabaikan, jadi dia nggak rasa. Kalau ini rasanya ditekan. Yang benar gimana? Di making sense, dinikmati. Jadi kalau akang teteh sakit dan terluka, nikmati. Dasar kamu bodoh. Perilaku apa ya yang bodoh? Oh ini, oh itu. Tapi kayaknya enggak. Oh tapi iya, nggak apa-apa. Oke kalau begitu ya Allah. Nah baru nanti cari hikmah. Nah tadi bener teh, aku ngerasa lemahnya di hadapan apa? Di hadapan Allah, bukan di hadapan manusianya. Itu yang benar. Tapi bagian supres dan repressnya jangan. Dia harus terekspresikan. Makanya kita butuh curhat sama Allah itu di bagian itu. Saya selalu di kajian ini ngulang-ulang kisah Rasulullah di Taif ya. Karena itu media beliau untuk mengekspresikan stresnya. Di Taif itu kan Rasul berdoa, Allahumma ilaika asku do'fa kuwati wa kilati hailati wa hawani ala nas. Lemahnya aku di hadapan manusia ya Allah. Zaid bin Harithah yang nemenin itu nangis dengar Rasul doa gitu. Kenapa? Karena Zaid tahu Rasul teh kuat. Jalan dari Mekah sampai Taif. Dilemparin gak lari, diledekin gak lari, dikeroyok kan. Biasanya ampun sanes abdi, kan gitu ya. Ini mah enggak, diem, pasrah. Enggak ngelawan, coba ya paling gini doang, Rasul teh enggak, Makanya Zaid bin Harithah yang ngelindungin kan, nutup kakinya. Kalau nggak salah ada beberapa literatur barat ini ya, yang mengkaji di peristiwa Taif tuh Akilisnya patah, jadi ankle-nya tuh patah Rasulullah tuh, jalannya jadi nggak benar. Tapi ya karena berkat rahmat Allah ya dijalankan lagi, jalan jadi sehat lagi. Segitunya tuh stress release-nya sama Allah. Tapi kebayang nggak stress release-nya aja menghamba. Nah makanya tadi pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa menghamba? Satu, nikmati rasa-rasa yang kita punya tadi ya. Wahtilafil laili wan nahar, kan dipergilirkan akang teteh. Tiap kali dipergilirkan rasa, nikmati rasa itu, jangan diabaikan sama jangan ditekan. Lagi marah,
sadari betul nikmati ya Allah. Aya hiji jelema kitu-kitu teuing ya Allah. Orang ini kok begitu bikin aku pengen marah ya Allah. Tapi aku lemah tidak berdaya tidak kuasa mengekspresikannya ya Allah. Tapi aku gak suka sama dia. Salah deh gak suka sama perilakunya. Bukan sama dianya. Kalau perilakunya berubah barangkali aku bakal suka sama dianya ya Allah. Kan gitu. Nah itu tuh yang harus kita lakukan. Satu itu, sadari dan nikmati. Satu, sadari dan nikmati setiap variasi rasa yang dipergilirkan terhadap kita oleh Allah. Dan itu mah pasti Akang Teteh pasti dipergilirkan rasanya. Hari ini kolek, besok cendol, nikmati tiap pergiliran rasa di buka puasa ya. Nggak kebayang-bayang ya Allah. Sampai clear ya. Nah gimana caranya supaya terus ada mindset menghamba teh? Itu Teteh udah tepat banget. Salah satu yang diajarkan adalah berdoa kepada Allah dengan cara-cara yang tidak imperatif. Imperatif itu merendah tapi nuntut, kebayang gak sih? Aku mah apa atuh ya, belum makan dari kemarin, intinya kan ini lapar gitu kan ya, pengen kan gitu. Ini mah enggak. Jadi ternyata doa-doa Rasul, doa-doa para Rasul itu kan enggak memaksa ya enggak. Doa-doa Rasul itu self-blaming. Jadi kapan titik dimana kita boleh nyalahin diri sendiri, yaitu ketika kita berdoa. Allahumma ilaika asku, ya Allah rendahlah daya upayaku, wakilati hailati, wahawani alanas, rendahnya diriku, kan gitu ya. Robbana dolamna, ya Rob aku zolim, nyalahin diri sendiri itu. Gak ada yang nyalahin setan, ya Allah gara-gara setan aku jadi makan buah khuldi. Enggak kan? Robbana dolamna, Robbana la tuzigh qulubana. Ya Allah jangan cabut di dalam kolb kami. Ba'da'id hadaitana, setelah engkau kasih hidayah, jangan dicabut. Makanya doa itu nanti beres kajian ya. Ya Allah, aku dapat hidayah sepertinya. Pas pulang jangan sampai hidayah ini hilang gara-gara ketemu pemotor yang nyeleding gitu ya. Lampu merah di perapatan Kircon. Please, jangan kan gitu. Robbana la tuzigh qulubana. Nah, itu caranya menghamba dan berdoa yang kemudian merendahkan diri kita, membuat diri kita jadi korban di mata siapa? Di mata Allah, ke hadapan Allah. Kenapa coba? Beda nanti efeknya. Karena kalau menghamba merendah di hadapan manusia, menghamba dan merendah di hadapan manusia, ada orang dari, saya baca artikelnya nanti mudah-mudahan saya bisa cari lagi ya. Dosen dari UIN, tadi saya lupa UIN mana, Wali Songo kalau nggak salah. Dia pernah meneliti apa perbedaan berdoa tentang manusia dengan berdoa merendahkan diri kepada Allah. Kalau berdoa tentang sesuatu tentang manusia, maka dia bukan berdoa itu, tapi malah membangun harapan tadi. Kebayangnya tadi sama kayak tadi, membangun ilusi berpikir. Naikin keinginan, ya Allah, aku keluarga udah makin banyak. Mobil agi aku tidak cukup, semoga engkau memberikan aku Innova. Gitu ya. Nah lama-lama kita ngerasa berhak. Ya Allah, sepertinya relasi aku dengan orang tuaku sudah cukup. Sepertinya aku butuh orang tua tambahan dalam bentuk mertua. Jodohkan padaku seseorang yang mirip Isyana atau Pevita, misalkan gitu. Itu apa? Harapan, ya enggak? Harapan tuh. Kenyataannya mungkin enggak dapat Isyana Pevita. Ya, kalau kaya oke cantang tuh. Kaya nawanya cantang tuh. Apalagi dapat itu. Nah, seperti itu. Nah ternyata hasilnya menarik. Ketika kita berdoa tidak ada objek, sesuatu atau seseorang, dan kita fokus merendahkan diri kita, ngomonginnya self, dan mintanya kepada Allah, ternyata efeknya apa? Jadi dia meneliti secara psikologis juga, efeknya adalah kehilangan. Jadi bukan mendapatkan, tapi efeknya adalah kehilangan. Kehilangan kekhawatiran akan ketakutan dunia, kehilangan kegelisahan akan hal-hal yang gak berarti, kehilangan ketakutan untuk melangkah dan melakukan sesuatu hal yang baru, ya, kehilangan keraguan-raguan dalam beraktivitas dan berkarya, kehilangan. Itu penelitiannya bagus banget secara kualitatif, sampelnya cuma 4 atau 5 ya, kualitatifnya juga fenomenologis, menarik banget buat dikaji, kapan-kapan kita kaji itu di dalam. Tapi intinya itu teh, gimana caranya kemudian supaya kita bisa menghamba, berdoa, tapi tidak imperatif doanya. Ya, kalau baca doa-doa para nabi, para rasul,
kepada Allah, doa-doanya selalu menyalahkan diri, menghamba dan merendahkan, tapi dari situ kan kehilangan ya, kehilangan rasa takut, kehilangan kegelisahan, sehingga siap berkarya lagi, siap untuk jatuh cinta lagi, begitu. Begitu Kang Bagas, masih ada waktu? Udah? Cekap, alhamdulillah. Hatur nuhun Ahang Teteh, hapunten samudaya kelepatan ya, mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa keberkahan. Amin, Dan ya juga Rabbal Alamin. menjadikan kita tidak ragu lagi kalau kemudian tidak bersama denganmu yang berupa sesuatu atau seseorang. Ya. Amin. Yang penting bersama-sama dengan Allah. Terima Hatur nuhun. kasih Kang.